Selamat malam, tenangkan dulu napasmu, biarkan gelap menyelimuti pelan-pelan. Karena malam ini, aku ingin bicara padamu, bukan sebagai jenderal, bukan sebagai nama di buku sejarah, tapi sebagai manusia, sebagai seseorang yang pernah takut, pernah ragu, dan tetap harus berjalan. Aku Sudirman. Dan cerita ini bukan tentang perang, bukan tentang kemenangan. Ini tentang tubuh yang tidak kuat, tentang doa yang terlalu sering dilupakan, tentang keheningan yang ternyata juga bisa menyelamatkan bangsa. Jangan cemas, cerita ini tidak keras, tidak gaduh, hanya suara dari dada yang belum sempat selesai bicara. Jika kau sudah siap, aku akan mulai, perlahan. Dan kita akan berjalan bersama, sampai kau tertidur. Aku belum mati waktu itu. Tapi tubuhku sudah mengabarkan sesuatu. Setiap pagi, batuku mulai berdarah. Dan setiap malam, keringat dingin datang sebelum mimpi. Aku sadar ini bukan demam biasa. Tapi aku diam. Karena siapa yang peduli dengan tubuh? Saat tanah ini sedang menunggu dilahirkan ulang, rumahku masih berdinding bambu. Angin menari bebas dari dapur ke ruang depan. Istriku menyuguhkan teh pahit. Anakku tertawa kecil di tikar. Tapi aku merasa dunia sedang memeluk pelan. Lalu perlahan mencekik. Orang-orang bilang kabar baik sedang datang. Negeri ini akan merdeka. Tapi aku belum percaya. Aku sudah lihat janji dibangun dari pena. Dan dihancurkan oleh sepatu Lars. Aku masih guru saat itu. Di His Muhammadiyah. Mengajar dengan suara serak. Menghapus papan tulis sambil menahan napas. Anak-anak itu duduk rapi. Tangan mereka kotor tanah. Tapi mata mereka jernih. Mereka belum paham arti republik, tapi mereka paham lapar. Dan mereka paham takut. Kadang mereka cerita tentang tentara Jepang yang menampar bapaknya, tentang ibu mereka yang menyembunyikan beras di bawah kasur. Mereka belum bicara soal kemerdekaan, tapi mereka hidup di bawah penindasan. Dan aku mulai sadar bahwa mungkin pendidikan saja tidak cukup. Di surau kecil, aku duduk sendiri, membaca kembali ayat yang sama, yang menenangkanku sejak kecil. Tapi malam itu, hatiku tidak tenang. Ada suara dari dalam yang bilang, aku harus bersiap. Bersiap untuk hal yang belum pernah diajarkan di sekolah. Bukan ujian tulis, tapi ujian hidup. Satu sore, seseorang mengetuk pintu rumah. Ia membawa kabar. Jepang sedang membuka pelatihan baru. Untuk membela tanah air. Namanya PETA, Pembela Tanah Air. Katanya ini kehormatan. Aku diam. Aku tidak percaya Jepang. Tapi aku percaya tanah ini perlu dijaga. Dan jika aku menolak, siapa yang akan berdiri? Aku pamit pada istri. Ia tidak menangis, tapi matanya berkata lain. Aku peluk anakku, dan kutatap langit senja, yang warnanya seperti luka yang belum kering. Pelatihan dimulai. Kami diajari baris berbaris, disuruh berteriak, disuruh tunduk, disuruh keras. Tapi yang paling keras bukan sepatu yang menghentak, bukan suara pelatih. Yang paling keras adalah suara hati sendiri yang terus bertanya, apakah ini jalan yang benar? Setiap malam aku menatap langit dan bertanya, apakah menjadi panglima nanti adalah bagian dari hidupku? Aku tidak ingin membunuh. Aku tidak ingin mati juga. Tapi lebih dari itu, aku tidak ingin negeri ini dibentuk tanpa kami. Tanpa darah kami. Tanpa peluh kami, tanpa suara kami. Suatu hari,
Salah satu pelatih Jepang memukul temanku. Ia hanya terlambat memberi hormat. Aku marah, tapi aku diam. Malam itu, aku menulis di atas tanah. Dengan ranting kering, sebuah kalimat yang muncul sendiri. Aku tidak dilahirkan untuk tunduk selamanya. Aku hapus sebelum orang lain lihat, tapi kalimat itu tinggal di dalam dada. Dan sejak hari itu, aku sadar. Suatu waktu, aku akan berdiri. Mungkin dengan napas setengah. Mungkin dengan kaki yang gemetar. Tapi aku akan berdiri. Bukan karena ingin menjadi jenderal, tapi karena tidak ada yang boleh terus ditindas. Dan dari semua itu, dari tubuh yang mulai retak, dari malam-malam yang sunyi, dari senyum anak-anak di kelas, dari istri yang menahan air mata, dari luka di dada bangsa ini. Aku sadar satu hal, alasan menjadi panglima itu pedih. Bukan karena pangkat, bukan karena perintah, tapi karena luka ini harus dijaga. Agar tidak sia-sia. Waktu itu aku masih kecil, dan dunia belum bicara keras padaku. Langit masih utuh, tanah masih basah oleh embun pagi, dan namaku belum dikenal siapa-siapa. Aku dilahirkan bukan dari keluarga besar, tapi dari kehidupan yang sederhana. Ayahku meninggal saat aku masih sangat muda. Ibuku tidak bisa merawat semua sendiri. Lalu aku diasuh oleh seorang guru, namanya Raden Cokro Sunario. Ia bukan orang yang suka bicara banyak, tapi tatapannya dalam dan caranya menatapku. Seperti ingin mengatakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Ia mengajariku diam, mengajariku membaca sebelum aku bisa menulis, mengajarku bahwa yang lembut tidak selalu lemah, dan yang keras tidak selalu kuat. Aku tinggal di rumah yang tenang, tidak besar, tidak ramai, tapi cukup. Di halaman ada pohon jambu, dan suara burung tiap pagi. Aku sering duduk di bawahnya sambil membaca. Buku-buku kecil yang penuh huruf rapat, tapi aku menikmatinya seperti menikmati doa. Aku tidak paham waktu itu. Mengapa hatiku mudah tersentuh pada cerita tentang keadilan? Mengapa aku senang membaca sejarah? Atau mengapa aku diam lebih banyak dari anak-anak lain? Tapi aku tahu. Aku merasa dekat dengan sesuatu yang belum ku mengerti. Sesuatu yang kemudian hariku panggil. Kemanusiaan. Hari-hari berlalu, aku tumbuh dengan tenang. Tapi tubuhku tidak sekuat anak lain. Aku sering sakit. Kadang demam datang tiba-tiba. Kadang tubuhku menggigil walau matahari masih tinggi. Ibuku angkat selalu memijit punggungku perlahan. Kadang membaca doa di telingaku. Kadang hanya mendekapku tanpa suara. Aku sering bertanya dalam hati, apakah tubuh ini akan cukup kuat untuk hidup panjang? Tapi aku tidak bertanya dengan takut. Aku hanya ingin tahu, apakah orang yang rapuh bisa berguna? Saat aku remaja, aku masuk ke sekolah taman siswa, kemudian ke sekolah MULO. Tapi hidup menuntunku ke dunia lain. Aku masuk ke Muhammadiyah dan belajar menjadi guru. Sekolah agama, sekolah yang keras tapi jujur. Di sana aku belajar mendengar suara batin. Belajar berbicara pada Tuhan bukan dengan mulut, tapi dengan perbuatan. Aku berdiri setiap pagi di depan kelas, mengajar anak-anak yang belum paham banyak hal, tapi selalu punya semangat besar. Dan aku mencintai pekerjaan itu, karena di wajah anak-anak itu, aku melihat masa depan, bukan masa depan yang pasti, bukan yang terjamin, tapi yang mungkin dan kadang
yang mungkin itu lebih layak diperjuangkan. Pada malam-malam tertentu, aku tidak bisa tidur. Aku berjalan ke surau, aku duduk di gelap, dan membiarkan dada ini bicara sendiri. Aku tidak ingin jadi besar. Aku tidak ingin jadi tokoh. Aku hanya ingin jadi seseorang yang bisa jujur, yang bisa berguna, meski sedikit, meski pelan, dan tanpa kusadari, malam demi malam, pagi demi pagi, tubuh ini mulai menguat pelan-pelan. Tidak sepenuhnya sembuh, tapi cukup untuk berdiri. Dan aku belajar satu hal, bahwa kadang yang sakit sejak kecil bukan untuk dikasihani, tapi untuk dilatih merasa. Sebelum aku mengenal perang, sebelum aku kenal baris berbaris, aku kenal sunyi. Aku kenal ayat, aku kenal kesederhanaan yang dalam. Dan semua itu jauh lebih kuat dari peluru. Karena ketika nanti aku diguncang, yang menahanku bukan senjata, tapi kenangan akan pelukan ibu. Dan suara lembut dari masa kecil. Dan mungkin alasan menjadi panglima itu pedih. Karena aku pernah belajar hidup dengan cara yang sangat damai. Dan cara itu hilang. Langit sudah tidak setenang dulu. Angin mulai membawa suara-suara keras. Dan berita-berita dari luar desa mulai masuk ke telinga kami. Bahwa tentara Jepang sudah lelah perang. Bahwa sekutu sedang mendekat. Bahwa tanah ini akan jadi medan uji sekali lagi. Aku sedang mengajar saat itu. Menggambar peta dunia di papan tulis. Tapi pikiranku mulai jauh. Ke arah suara sepatu yang berjalan berbaris di luar sekolah. Ke arah cerita tentang pelatihan militer yang katanya demi membela bangsa. Sore itu, seorang lelaki muda mengetuk pintu rumah. Ia datang membawa selebaran. Ia bilang, Jepang sedang membentuk organisasi baru. Namanya Pembela Tanah Air. Pemuda-pemuda dari desa dan kota akan dilatih jadi prajurit, katanya. Agar bisa menjaga tanah air dari musuh asing. Aku membaca selebaran itu pelan-pelan. Kertasnya tipis, tulisannya tegak dan kaku. Tapi di balik huruf-huruf itu, aku merasa ada sesuatu yang menunggu, bukan perintah, tapi semacam panggilan. Aku tidak langsung menjawab. Malamnya aku tidak bisa tidur. Aku duduk di surau, aku bicara dalam hati. Apakah ini jalan yang harus aku pilih? Aku bukan prajurit, aku tidak suka perintah. Aku tidak ingin memegang senjata, tapi aku sadar. Ada saat di mana kata-kata tidak cukup. Dan aku merasa, hari itu sedang mendekat. Keesokan harinya aku mendaftar. Tidak dengan semangat meledak, tapi dengan langkah tenang. Karena aku tidak sedang mengejar kehormatan. Aku hanya tidak ingin berdiri di luar ketika tanah ini sedang dipertaruhkan. Pelatihan dimulai di Kroya. Lahan kosong dijadikan barak. Kami dibangunkan sebelum matahari muncul. Baris, lari, angkat beban, teriak sampai suara habis. Tubuhku tidak kuat, batukku semakin keras. Tapi aku tetap berdiri, karena aku tahu. Latihan ini bukan hanya untuk tubuh, tapi juga untuk tekad. Aku melihat banyak wajah di barisan itu. Sebagian masih belia, sebagian hanya petani, tapi semua memikul harapan yang sama. Kami ingin tanah ini tidak diinjak lagi oleh sepatu asing. Pelatih Jepang keras dan kejam. Mereka tidak bicara banyak. Hanya perintah, hanya rotan, hanya suara kasar. Tapi di dalam diriku, suara lain sedang tumbuh. Bukan suara takut, tapi suara yang bertanya, mengapa kita harus seperti ini? Di tanah kita sendiri.
Pada suatu pagi, saat barisan dibubarkan, aku duduk sendiri di bawah pohon. Tubuhku gemetar, tapi mataku menatap jauh. Dan aku sadar, aku sedang berubah. Aku masih guru di dalam hati. Tapi sekarang aku sedang dilatih jadi pemimpin. Bukan untuk tunduk, tapi untuk berdiri. Dan aku merasa, waktu itu sudah dekat. Suatu malam, temanku jatuh pingsan, pelatih hanya melihat. Lalu berjalan pergi. Aku angkat tubuhnya pelan-pelan. Kupanggul ke sisi barak. Kukipas wajahnya dengan serbet lusuh. Kupeluk pundaknya agar ia tetap hangat. Dan saat itu, aku sadar, mungkin inilah arti sebenarnya dari menjadi prajurit. Bukan soal kekuatan, tapi soal siapa yang tetap merawat ketika semua orang pergi. Malam itu, aku menulis dalam hati, jika suatu hari aku memimpin, aku ingin prajurit yang tahu cara duduk di tanah, yang tahu cara memeluk kawannya, yang tahu bahwa perang bukan tentang menang, tapi tentang bertahan sebagai manusia. Hari-hari di pembela tanah air membekas dalam tubuhku. Bukan karena kerasnya latihan, tapi karena diamnya penderitaan. Semua orang saling diam. Semua orang saling simpan luka. Tapi kami tetap berdiri bersama. Dan aku sadar, tanpa suara pun, perjuangan bisa tumbuh. Ketika pelatihan selesai, aku pulang sebentar. Anakku sudah makin besar. Istriku menyambut dengan senyum tipis. Kami tidak bicara banyak. Karena kami tahu, waktu bersama akan sebentar. Aku peluk mereka erat. Dan dalam hati aku ulangi satu kalimat. Alasan menjadi panglima itu pedih. Karena sejak awal, aku tidak pernah mencarinya. Tapi ia datang dengan wajah yang aku tidak bisa tolak. Pagi itu langit tenang, tapi orang-orang gelisah. Ada kabar beredar dari radio tua, siaran dari Jakarta. 2 orang membacakan naskah pendek. Dengan suara tergesa, aku duduk di serambi. Tehku sudah dingin, dan tanganku gemetar. Bukan karena sakit, tapi karena aku sadar. Segalanya sedang berubah. Indonesia sudah merdeka. Begitu kata mereka, negeri ini sudah punya nama sendiri. Sudah punya suara sendiri. Sudah punya harga diri. Tapi aku tidak bisa senyum penuh. Ada yang belum utuh. Ada yang belum yakin. Karena aku tahu, kemerdekaan yang dibacakan belum tentu berarti kemerdekaan yang dijalankan. Di luar rumah, orang-orang mulai bicara dengan semangat. Ada yang mencoret nama Belanda di papan toko. Ada yang mengganti bendera. Ada yang memukul kentongan. Seolah hari kemenangan sudah datang. Tapi aku duduk diam. Aku mendengarkan. Tubuhku masih rapuh, tapi pikiranku berlari. Kemerdekaan ini bukan garis akhir. Ini baru langkah pertama. Beberapa hari setelah proklamasi, surat datang dari Yogya. Aku dipanggil, katanya. Kami butuh komandan untuk membentuk pasukan rakyat. Aku tatap surat itu lama. Aku baru pulang, baru duduk bersama keluarga, baru tidur di kasur yang empuk. Tapi aku tahu, aku tidak bisa menolak. Aku berdiri pelan, menyiapkan pakaian, mengisi tas dengan doa, dan sekali lagi, meninggalkan rumah tanpa tahu apakah akan pulang. Di Yogya, semua bergerak cepat. Pemuda-pemuda datang dengan semangat, tapi tanpa senjata, tanpa pengalaman, tanpa arah yang jelas. Kami tidak punya seragam. Kami tidak punya logistik. Kami tidak punya jaminan, hanya semangat.
dan tanah yang kami cintai. Aku berdiri di depan mereka, masih batuk, masih lemas. Tapi aku tahu, mereka butuh pemimpin yang berdiri, bukan yang sembunyi. Dan aku tahu, aku tidak lebih kuat dari mereka. Tapi mungkin, aku sedikit lebih berani untuk mengaku takut. Dan itu cukup, kami bentuk pasukan kecil. Dengan bambu, dengan senapan bekas, dengan nyanyian rakyat. Kami berlatih di kebun kosong. Kami tidur di kolong rumah. Kami makan apa yang bisa dimakan. Tapi kami semua paham, ini bukan soal menang, ini soal menjaga. Agar mimpi yang dibacakan di Jakarta tidak hilang di jalan suatu malam. Aku duduk sendiri, di belakang barak, menatap langit Yogya yang penuh bintang. Dan aku bisikkan satu kalimat pelan. Aku tidak yakin kita akan menang, tapi aku juga tidak ingin kita menyerah. Dan sejak saat itu, aku tahu bahwa menjadi panglima bukanlah gelar, bukan kehormatan, tapi luka panjang yang harus terus dijaga agar tidak berubah jadi sia-sia. Beberapa hari kemudian, aku dilantik sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat. Tubuhku gemetar saat itu, bukan karena bangga, tapi karena sadar. Ini berarti aku tidak akan punya hidup pribadi lagi. Aku bukan milik keluargaku, bukan milik tubuhku, aku milik Republik. Dan sejak hari itu, aku mulai mencatat semua napas, seolah tiap embusan bisa jadi yang terakhir. Karena aku tahu, tubuhku tidak akan bertahan lama. Tapi mungkin, namaku bisa ikut menjaga bangsa ini sedikit lebih lama. Ketika semua orang berteriak merdeka, aku menunduk karena aku sadar, merdeka itu bukan teriak. Merdeka itu berjalan, meski lemah, meski sendiri, meski dalam hujan, dengan sepatu basah, dengan dada nyeri, dan jika ada yang bertanya, kenapa aku terima jadi panglima? Padahal aku sakit, padahal aku bisa diam saja. Jawabannya pelan, karena kalau aku menolak, siapa yang berdiri? Kalau aku mundur, siapa yang jaga? Dan itulah mengapa alasan menjadi panglima itu pedih. Bukan karena aku ingin perang, tapi karena aku tidak ingin bangsa ini hilang. Tanpa sempat punya nama, aku tidak ingat tanggalnya, tapi aku ingat rasa sakitnya. Panas yang naik turun dalam dada, batuk yang makin keras setiap pagi, dan darah yang mulai muncul di sapu tangan. Dokter bilang paru-paruku tinggal separuh. Aku harus istirahat penuh. Aku harus tinggal di rumah sakit. Aku harus jauh dari medan, jauh dari debu, dari hujan, dari suara sepatu yang berbaris. Tapi bagaimana aku bisa diam saat Republik masih belum utuh, saat bendera belum sepenuhnya berkibar, saat rakyat masih menahan lapar, saat musuh masih menduduki kota. Aku hanya diam, mendengarkan tubuhku memohon, tapi juga mendengarkan tanah ini memanggil. Aku memilih panggilan yang kedua. Mereka bilang aku keras kepala. Tapi bukan itu. Aku hanya tidak ingin mati dalam tidur. Aku ingin mati dalam berjalan. Agar jika aku tumbang, tubuhku jatuh di tanah yang sedang dibela. Maka aku mulai bergerilya. Dengan tubuh yang seharusnya dirawat, dengan paru-paru yang hanya setengah, dengan napas yang pendek. Kami masuk hutan, kami lewati sungai, kami tidur di ladang singkong, kami makan daun muda, dan air hujan. Kadang aku digendong, karena tubuhku tidak sanggup lagi. Tapi aku tetap memberi aba-aba. Tetap menulis strategi di atas tanah, tetap berdiri sebentar,
sebelum kembali roboh di atas tikar daun. Suatu malam, kami terjebak di tengah kabut. Suara tembakan terdengar dari kejauhan. Prajuritku mulai gemetar. Sebagian menangis pelan, sebagian memeluk senapan, seolah itu pelindung terakhir. Aku batuk keras, darah mengalir dari mulut, tapi aku bangkit duduk. Ku minta mereka mendekat. Ku peluk satu persatu, lalu aku berkata pelan, kalau aku mati malam ini, jangan berhenti. Bukan karena aku penting, tapi karena bangsa ini lebih penting. Dan mereka mengangguk. Bukan karena yakin, tapi karena mereka paham bahwa kadang yang memimpin bukan suara, tapi nyala dalam dada. Pagi itu kabut reda, kami selamat, kami lanjut berjalan. Dan aku merasa bahwa tubuhku memang sudah hampir habis, tapi tekadku justru mulai utuh. Aku mulai paham mengapa banyak yang memilih diam dalam sejarah. Karena bicara itu melelahkan. Karena berjalan dalam sakit itu menyakitkan. Tapi aku juga paham bahwa kalau tidak ada yang tetap bicara, tidak akan ada yang dengar suara rakyat. Satu sore, kami singgah di sebuah desa kecil. Anak-anak berlarian ke arah kami. Mereka menyodorkan ubi dan air kelapa. Seorang ibu tua mendekatiku. Ia memegangi tanganku dan berbisik, "Kalau bukan karena kalian, kami sudah tidak percaya hidup." Aku menunduk. Aku tidak punya kata untuk menjawab, tapi hatiku bergetar. Karena di saat tubuhku nyaris hilang, aku merasa utuh sebagai manusia. Aku menulis malam itu di selembar daun pisang. Dengan ujung arang, aku tulis pelan, merdeka bukan tentang pidato, tapi tentang berjalan dalam luka, tanpa berhenti percaya. Dan aku ulangi dalam hati, sampai aku tertidur, sampai kabut pagi datang. Alasan menjadi panglima itu pedih, karena tubuhmu habis. Tapi kau tetap harus menyala, agar orang lain bisa melihat jalan. Kami berjalan terus, bukan karena tahu kemana, tapi karena diam artinya habis. Dan aku tidak ingin habis, tanpa membuat garis. Hutan menjadi rumah, tanah basah menjadi tempat tidur, akar pohon menjadi bantal, dan kabut menjadi selimut yang tidak pernah hangat. Tubuhku makin ringan, tapi bukan karena sehat. Karena daging mulai hilang, tulang makin jelas, dan napas makin pendek. Tapi langkah tidak berhenti. Aku tidak biarkan mereka tahu seberapa sakit. Aku hanya diam, berjalan di tengah barisan, dengan senyum yang dibuat sekuat mungkin. Kadang aku digendong, di punggung prajurit yang lebih muda. Kadang aku disandarkan pada batang pohon, sambil mendikte strategi, sambil menyusun formasi dalam tanah yang lengket. Malam adalah ujian, dingin turun seperti hukuman. Kadang kami hanya punya nasi jagung, kadang tidak punya apa-apa. Tapi mulut kami tetap menyanyikan harapan. Pelan dan dalam hati, rakyat menyelamatkan kami. Mereka bukan tentara, tapi mereka lebih berani dari 1000 serdadu. Mereka sembunyikan kami di lumbung. Mereka beri makan kami dengan sisa terakhir. Mereka beri pelukan. Ketika kami hampir lupa bagaimana rasanya pulang. Seorang bapak tua membopongku menyeberangi sungai kecil. Ia tidak bilang apa-apa, tapi cara ia memegang pundakku, seolah ia sedang membawa sesuatu yang lebih berat dari tubuhku. Seorang anak kecil menemani aku duduk malam hari. Ia membacakan doa.
yang dia dengar dari ibunya. Lalu bertanya, apakah aku juga takut mati? Aku tidak jawab, karena jawabannya terlalu panjang, dan ia terlalu kecil untuk menanggungnya. Kami tidur di sawah, di lumbung, di balik bukit, di dapur orang-orang yang tidak punya cukup untuk dirinya sendiri. Dan setiap kali aku bangun, aku sadar, yang membuat kami hidup bukan senjata, tapi kasih yang tidak ditulis, yang tidak diminta, yang datang karena kami semua ingin hal yang sama. Ingin negeri ini punya nama, dan punya tempat untuk hidup tanpa takut. Hutan tidak selalu gelap. Kadang ada cahaya dari daun yang bergoyang. Kadang ada nyanyian dari jangkrik yang menghibur. Kadang ada kabut yang terasa seperti pelukan nenek. Tapi hutan juga memberi cermin tentang betapa kecilnya kami, tentang betapa rapuhnya tubuh, tentang betapa sunyinya perjuangan. Aku pernah menangis sendiri, tanpa suara, sambil memeluk lutut di bawah pohon, karena tubuhku sudah tidak mampu. Tapi aku masih hidup, dan itu terasa seperti kutukan dan anugerah. Suatu malam, kabut sangat tebal. Kami tidak bisa lihat jarak 1 meter. Prajurit tidur memeluk senapan. Rakyat tidur memeluk mimpi. Aku duduk sendiri, memandang ke arah yang tidak jelas. Dan aku sadar, inilah perang yang sebenarnya. Bukan ledakan, bukan serbuan, tapi bertahan dalam ketidakpastian. Dalam dingin, dalam kehilangan, dalam tidak adanya jaminan. Dan tetap berjalan, meski pelan, meski gemetar. Meski tidak yakin esok akan hidup, pagi datang dengan suara ayam. Dan tubuhku masih bergerak. Aku masih hidup. Dan itu cukup, karena selama aku masih hidup, aku akan tetap berdiri, meskipun dengan paru-paru separuh, meskipun dengan tubuh yang setengah nyawa. Karena aku percaya bahwa yang menjaga negeri ini bukan hanya para jenderal, tapi juga ibu-ibu yang merebus singkong, anak-anak yang menahan lapar, bapak-bapak yang mengangkat tubuhku, dan orang-orang yang tidak disebut dalam buku sejarah. Malam itu, aku menulis lagi, kali ini di atas daun jati. Dengan arang dapur, aku tulis, alasan menjadi panglima itu pedih. Karena bukan aku yang kuat, tapi karena terlalu banyak orang baik yang tidak bisa kutinggalkan sendiri. Dalam gelap, hari itu langit mendung. Kabut belum naik, tapi suara tembakan sudah turun dari utara. Belanda datang lagi, dengan seragam, dengan senjata, dengan kemarahan yang belum selesai. Kami tidak punya benteng, tidak punya markas, tidak punya jaminan bahwa esok bisa bertahan. Yang kami punya hanya tekad dan kabar dari rakyat yang menyebar lebih cepat dari peluru. Presiden dan wakil presiden ditangkap, dibawa ke tempat asing. Kami tidak bisa menghubungi mereka. Kami tidak bisa minta arahan. Kami hanya bisa memilih, menyerah, atau tetap bergerak. Aku rapat dengan para komandan. Kami duduk di tanah. Lidah api dari obor kecil jadi satu-satunya cahaya. Tubuhku lemah. Keringat dingin turun dari pelipis. Tapi aku tidak bicara soal sakit. Aku hanya bicara satu hal. Kita tidak boleh berhenti. Gerilya kembali dimulai. Langkah kaki kembali masuk ke hutan. Kami berpindah dari desa ke desa. Menyeberangi sungai. Menyusuri lembah. Tidur di sawah. Berjalan dalam hujan. Aku dipapah, kadang digendong, kadang harus ditinggal sebentar karena keadaan darurat.
Tapi aku tidak pernah benar-benar diam. Karena diam adalah cara paling cepat untuk hilang. Prajurit di sekelilingku masih muda. Sebagian belum pernah pegang senjata sebelum perang ini. Tapi mereka tidak pernah mengeluh. Mereka tidak bertanya kapan selesai. Mereka hanya bertanya satu hal, apakah rakyat kita masih percaya? Dan aku selalu jawab, selama mereka memberi kita tempat tidur. Selama mereka membagi makanan terakhir, selama mereka menyembunyikan kita saat musuh datang, itu berarti mereka masih percaya. Kami tidak selalu menang. Kadang harus mundur, kadang kehilangan kawan, kadang hanya bisa menyelamatkan diri. Tapi kami tetap berjalan, karena kemenangan bukan soal menguasai. Kemenangan adalah soal bertahan lebih lama dari niat jahat. Bertahan sampai kelelahan membuat lawan pulang sendiri. Aku melihat desa dibakar. Melihat anak-anak kehilangan ayah. Melihat ibu memeluk baju yang tidak akan dipakai lagi. Dan aku sadar bahwa ini bukan cerita tentang pahlawan. Ini cerita tentang luka yang terlalu lama dipendam. Suatu malam, kami hampir tertangkap. Pasukan Belanda sudah mengepung dari dua sisi. Kami tiarap di dalam ladang. Dingin, basah, diameter aku batuk. Darah keluar dari hidung dan mulut. Tapi aku menahan suara, karena satu bunyi saja bisa mengakhiri semua. Prajurit di sebelahku menggenggam tanganku. Tangannya juga gemetar. Tapi ia tidak lepas, dan malam itu aku sadar bahwa keberanian bukan soal tidak takut. Keberanian adalah tetap menggenggam meski takut. Pagi datang, dan kami selamat. Kabut menutupi jejak kami, dan rakyat memberi jalur baru di tengah kebun singkong. Kami pindah lagi, dan lagi, sampai aku lupa sudah berapa bukit kami lewati. Sudah berapa sungai kami seberangi, sudah berapa rumah yang menyembunyikan kami dengan doa. Tubuhku sudah seperti bayangan, tapi aku masih bicara, pelan, tegas, tidak untuk memimpin, tapi untuk meyakinkan mereka bahwa selama kita belum menyerah, Republik ini belum mati. Satu malam aku tidak bisa bangun, tubuhku seperti lumpur, jari-jari membeku, napas tinggal sedikit. Tapi aku dengar suara di luar. Anak-anak kecil menyanyikan lagu yang biasa diajarkan di sekolah sebelum perang. Dan air mata turun, karena aku tahu, mereka masih percaya, mereka masih bernyanyi, mereka masih menunggu, dan itu cukup untuk membuat aku tetap bertahan. Satu hari lagi, satu malam lagi, satu napas lagi. Alasan menjadi panglima itu pedih, karena kadang kau harus jadi tiang. Padahal tubuhmu sendiri sudah nyaris rebah. Tapi selama orang-orang masih berdiri, kau harus tetap jadi bayangan yang tidak boleh tumbang lebih dulu. Aku duduk sendiri di dalam gubuk bambu. Udara dingin menusuk tulang. Pelipis basah oleh embun. Tapi tubuhku tidak lagi menggigil. Mungkin karena sudah lelah melawan. Di luar, prajurit tidur di atas tikar tipis. Senjata disandarkan ke dinding. Tidak ada cahaya, hanya sisa api arang yang sudah hampir padam. Aku menatap ke tanah. Diameter. Dan pertanyaan itu datang, kenapa aku? Kenapa harus aku? Aku bukan prajurit sejati ya. Aku tidak belajar di akademi militer. Aku tidak mengejar pangkat. Aku hanya guru yang dulu mengajar dengan kapur putih. Di papan hitam, aku hanya anak desa yang dulu duduk di surau, membaca ayat dalam hening, mendengarkan angin, mencatat makna dari hidup yang sederhana. Tapi kini aku di sini, di tengah perang,
dengan tubuh yang hampir selesai, dengan dada yang berdarah, setiap kali menarik napas lebih dalam. Aku tidak memilih ini, aku dipilih oleh keadaan, oleh ketergesaan sejarah, oleh ketakutan yang harus diwakili oleh keberanian, oleh luka yang tidak boleh dibiarkan sendiri. Kadang aku merasa ini tidak adil. Mengapa aku harus memimpin? Padahal aku tidak tahu sampai kapan aku bisa hidup. Padahal aku juga ingin pulang. Ingin duduk di beranda, menatap anakku yang belajar membaca, menikmati teh yang tidak dingin sebelum habis. Tapi saat aku menutup mata, aku melihat wajah-wajah itu, wajah rakyat, wajah prajurit, wajah ibu-ibu yang memberi makan dari sisa berasnya, wajah anak-anak yang menyanyikan lagu. Di malam saat tidak ada harapan lain, dan aku sadar, kalau bukan aku, maka siapa? Memimpin bukan soal mengatur, bukan soal memberi perintah. Memimpin adalah menanggung, menjadi tempat dititipkan resah, menjadi tiang saat orang lain butuh pegangan, menjadi sunyi agar yang lain bisa tidur tenang. Aku tidak pernah siap, tapi aku tidak mau pergi. Karena pergi berarti membiarkan yang lain berjalan sendirian. Dan itu lebih pedih dari sakit yang kutanggung. Di luar, angin mulai bergerak. Aku mendengar dedaunan saling bersentuhan. Aku memejamkan mata, dan aku ulangi dalam hati, jika aku harus mati, maka matilah dalam diam, dalam tugas, dalam setia, karena kesetiaan adalah satu-satunya hal yang bisa membuat kemerdekaan ini punya harga. Pagi datang, dan aku masih hidup. Aku bangkit pelan, memanggil prajurit, menyusun rute baru, menyiapkan langkah berikutnya. Dan tidak ada yang tahu bahwa semalam aku hampir menyerah, hampir berhenti, hampir ingin pulang. Tapi aku tidak pulang karena mereka masih bertahan. Dan aku tidak ingin jadi alasan untuk sebuah kegagalan yang tidak perlu terjadi. Alasan menjadi panglima itu pedih. Karena kau harus berdiri saat kau sendiri ingin bersujud, karena kau harus bicara saat kau sendiri butuh pelukan, karena kau harus jadi cahaya, padahal hatimu sedang gelap, dan tidak ada yang tahu itu, kecuali kau sendiri dan Tuhan. Aku sudah tidak bisa berjalan jauh. Setiap langkah membuat dunia berputar. Tanganku gemetar. Tubuhku tidak lagi bisa menyangga kepala. Dan setiap kali menarik napas, rasanya seperti menusuk dari dalam. Dokter datang dengan wajah cemas. Ia bilang paru-paruku rusak lebih dari setengah. Ia bilang aku harus istirahat penuh. Ia bilang ini batas. Dan kalau aku lewatkan batas ini, aku tidak akan bisa kembali, tapi aku hanya menatap langit. Aku tidak jawab, karena di pikiranku masih ada suara rakyat, masih ada suara tembakan, masih ada negeri yang belum benar-benar aman. Yogyakarta sudah kembali jadi ibu kota. Soekarno dan Hatta sudah kembali. Pemerintahan darurat telah digantikan. Rakyat mulai merasa bahwa negara ini benar-benar berdiri. Dan aku, terbaring di ranjang kecil, di sebuah rumah biasa dengan jendela kayu, dan suara burung pagi yang selalu datang terlambat. Aku mendengar semua berita itu. Lewat mulut orang-orang yang menjenguk. Lewat bisik-bisik di lorong. Lewat senyum yang berusaha ditahan. Mereka bilang, kita menang. Mereka bilang, dunia mulai mengakui kita. Mereka bilang, ini semua karena perjuangan kalian. Tapi aku diam.
karena di dalam diriku, kata kalian terasa terlalu jauh. Padahal yang ku tahu, kami hanya berjalan. Dalam lapar, dalam takut, dalam pedih yang terlalu panjang. Kadang anakku datang, duduk di tepi ranjang. Membacakan doa, kadang istriku mengganti kain basah di dahiku. Tangannya masih seperti dulu, tenang, tegas, dan tidak pernah bertanya apapun. Kami tidak banyak bicara, karena kami tahu bahwa setiap kata harus dihemat agar tidak mengusik waktu. Satu sore, Presiden datang. Ia duduk di kursi kayu di sampingku, dan kami bicara pelan tentang negara, tentang rakyat, tentang apa yang mungkin terjadi setelah ini. Aku tidak banyak menjawab, tapi aku senang melihatnya masih kuat, masih punya semangat, karena aku tahu waktuku tidak lama dan seseorang harus tetap berdiri. Ketika aku harus diam, malam datang seperti biasa. Sunyi, dingin, panjang, tapi tidak menakutkan karena aku sudah tidak mencari terang. Aku hanya ingin bahwa jika aku berhenti, negeri ini tidak ikut jatuh. Dan malam itu, aku bicara dengan Tuhan. Bukan dengan kata, tapi dengan napas yang tersisa, aku bilang, jika memang tugasku selesai, ambillah aku dengan pelan. Tapi jagalah mereka, jagalah anak-anak, jagalah ibu-ibu, jagalah tanah ini, agar tidak kembali dibakar oleh keserakahan. Pagi datang, dan aku masih hidup. Tapi aku tahu, ini hanya sisa dari sisa, dan aku tidak ingin mengeluh. Karena jika kemerdekaan ini harus dibayar, maka biarlah aku bayar dengan tubuhku, dengan paru-paruku, dengan malam-malamku yang hilang. Asal mereka bisa tidur tanpa takut. Alasan menjadi panglima itu pedih, karena bahkan saat tubuhmu sudah tidak lagi di medan, kau tetap harus berjaga. Kau tetap harus menunggu sampai semuanya benar-benar berdiri. Dan jika aku pergi, aku tidak ingin disebut pahlawan. Aku hanya ingin dikenang sebagai seseorang yang tetap berjalan ketika dunia menyuruhnya rebah. Malam terakhir datang seperti biasa, tidak membawa tanda, tidak memberi isyarat, hanya angin yang lebih lembut dan suara jangkrik yang terdengar seperti doa. Aku terbaring, tubuhku sudah bukan milikku lagi. Napas tinggal satu-satu, mata hanya setengah membuka. Tapi pikiranku masih di luar sana, masih di antara rakyat yang bertani, masih di antara prajurit yang berjaga, masih di tengah hutan, yang dulu jadi rumah kedua, masih di dada Republik, yang dulu nyaris tidak bernama. Aku tidak takut, karena yang kutakutkan sudah kulewati. Perang, kelaparan, sunyi, pengkhianatan, kehilangan. Kini yang tersisa hanya diam dan penerimaan. Orang-orang datang, mereka menunduk, mereka menangis pelan. Tapi aku ingin mereka tahu bahwa ini bukan akhir. Ini hanya batas antara dua bentuk perjuangan. Tubuhku akan berhenti, tapi kata-kata yang kutanam, langkah yang kutinggalkan, jejak yang kupahat dalam hutan, akan terus hidup. Di lengan para guru yang tetap mengajar, di tangan para petani yang tetap menanam, di suara anak-anak yang menyanyikan lagu kebangsaan, dengan dada kecil tapi penuh nyala. Aku tidak menyesal. Meskipun sakit, meskipun sepi, meskipun tidak sempat menyaksikan semuanya pulih. Karena aku percaya bahwa dalam tiap pedih ada benih, dan benih itu akan tumbuh. Bukan dalam hari ini, tapi dalam masa yang belum datang. Mungkin aku tidak akan sempat melihatnya, tapi aku tidak perlu, karena aku sudah melihat cukup banyak cahaya.
Dalam gelap yang paling panjang, aku ingin tidur. Dan aku ingin mereka tetap terjaga. Aku ingin diam. Dan aku ingin mereka tetap bicara. Aku ingin berhenti. Dan aku ingin mereka tetap berjalan. Karena republik ini tidak dibangun oleh satu nama. Ia dibangun oleh ribuan langkah. Ribuan luka, ribuan doa yang tidak pernah disebut. Dan di sanalah aku ingin tinggal. Bukan di monumen, tapi di ingatan yang mengajarkan bahwa berdiri dalam sakit juga bisa disebut merdeka. Malam itu, aku menarik napas satu kali, lalu pelan aku serahkan semuanya. Tanpa kata terakhir, tanpa sorak, tanpa upacara, hanya hening dan satu bisik yang tinggal di dalam dada. Pedih itu tidak sia-sia.